Tema homili saya pagi ini tentang Kristus Anak Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pengakuan iman akan Yesus bukanlah perkara gampang. Jika orang bisa memberikan pengakuan iman tentang Yesus, itu adalah karya Allah. Seperti dialami oleh Petrus, dikisahkan dalam Injil hari ini. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Petrus sebagai juru bicara para murid yang lain mengatakan, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Jawaban ini, saudara, adalah sebuah jawaban iman. Ini adalah sebuah kredo, sebuah pengakuan iman yang diucapkan oleh Petrus, bukan karena Petrus pinter, bukan karena Petrus punya wawasan pengetahuan yang luas, tetapi karena Allah Bapa memberikan anugerah iman kepadanya. Itulah sebabnya setelah memberikan pengakuan iman itu, Yesus berkata kepada Petrus, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Jadi jelas sekali saudara-saudari bahwa jawaban Petrus ini bukan karya manusia, bukan karena hebatnya Petrus, bukan karena pinternya Petrus, bukan karena wawasan luas yang ia miliki, tetapi karena Bapa yang di surga bekerja di dalam dia. Bapa di surga pakai mulut Petrus untuk memperkenalkan siapakah Yesus itu. Dan melalui mulut Petrus diperkenalkan bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Dan pengakuan Petrus ini menjadi kredo bagi gereja, menjadi pengakuan gereja, termasuk kita pun memberikan pengakuan iman yang sama. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita renungkan kredo pengakuan iman Petrus ini, bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Bapak, Ibu tahu, saudara-saudari, siapakah Mesias itu? Mesias itu nama dari bahasa Ibrani yang artinya yang diurapi, yang dalam terjemahan bahasa Yunani artinya Kristos, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Kristus. Jadi Kristus adalah gelar yang dikenakan
pada Yesus. Maka gelar ini bisa menyatu atau disatukan dengan nama Yesus. Sehingga kita bisa menyebut Yesus Kristus atau dibalik Kristus Yesus. Nah, pertanyaannya, apa pengaruhnya jika Petrus ini memberikan pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah yang diurapi, Yesus adalah Kristus? Juga apa pengaruhnya bagi kita? Kalau kita pun juga memberikan pengakuan iman bahwa Yesus adalah Mesias, Dia adalah yang diurapi, Dia adalah Kristus. Rasul Yohanes dalam suratnya yang pertama bab 5 di ayat 1 menulis demikian. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Jika saudara juga percaya, mengaku bahwa Yesus adalah Kristus, sama saudara lahir dari Allah. Memang secara biologis kita lahir dari seorang ibu, tetapi secara rohani dengan iman akan Yesus yang adalah Kristus, Rasul Yohanes katakan, Dia lahir dari Allah. Saudara juga lahir dari Allah. Sebaliknya, apa yang terjadi, saudara? Jika orang percaya kepada Yesus, tetapi tidak mengakui bahwa Yesus adalah Kristus, Rasul Yohanes jelaskan, masih dalam suratnya yang pertama, bab 2, di ayat 21, Yohanes menulis begini, Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Kemudian di ayat 22, Rasul Yohanes bertanya, siapakah pendusta itu? Lalu dia katakan, bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Jadi percaya kepada Yesus tidak cukup. Percaya kepada Yesus, mengakui Yesus, mesti disertai dengan iman, dengan pengakuan bahwa Dia adalah Kristus, yang dalam bahasa Yunani Kristos, artinya yang diurapi, atau yang dalam bahasa Ibrani tadi Mesias. Saudara-saudari, dengan menulis surat ini, Rasul Yohanes ingin
agar mereka yang telah percaya kepada Yesus juga percaya kepada Dia bahwa Dia adalah Kristus. Yohanes tidak ingin agar mereka menjadi orang-orang yang pendusta karena mengingkari hakikat Yesus sebagai Kristus. Maka di ayat berikutnya Rasul Yohanes mengatakan begini, demikianlah hendaknya kamu tetap di dalam Dia. Ini yang diinginkan oleh Rasul Yohanes. Kalau orang sudah percaya kepada Yesus bahwa Dia adalah Kristus, supaya tetap di dalam Dia. Tetap di dalam Kristus, tetap percaya di dalam Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika rasul lain, yakni Rasul Paulus, menulis surat kepada jemaat di Galatia, dia ingatkan orang-orang yang telah dibaptis. Apa artinya menjadi orang yang dibaptis? Dalam Galatia bab 3 ayat 27, Rasul Paulus menulis begini, kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Sekali lagi, ini pewartaan Paulus. Kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi tepat sekali kalau Rasul Yohanes tadi dalam suratnya yang pertama bab 2 di ayat 27 mengatakan, demikianlah hendaknya kamu tetap di dalam Dia, tetap di dalam Kristus, karena dengan pembaptisan dan sejak pembaptisan telah mengenakan Kristus. Kristus itu telah menyatu raga di dalam Dia, di dalam saudara, di dalam saudari, Bapak Ibu, juga di dalam diri saya. Kita semua telah mengenakan Kristus. Maka kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus, kita diminta untuk tetap di dalam Dia. Ini yang pertama, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tentang Mesias atau yang diurapi atau Kristus atau Kristus. Nah, Yesus yang oleh Petrus disebut Mesias atau yang diurapi atau Kristus ini adalah anak Allah yang hidup. Yesus adalah anak Allah. Apa artinya, saudara? Apa pengaruhnya? Apa konsekuensinya jika orang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Rasul Yohanes masih dalam suratnya yang pertama di bab lain, bab 4 ayat 15 menulis demikian. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Luar biasa, saudara.
apa yang terjadi jika orang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari juga mengakui hal yang sama, bahwa Yesus adalah anak Allah, maka Allah tetap berada di dalam saudara, dan saudara berada di dalam Allah. Apa pengaruhnya? Adakah kekuatan yang diperoleh, yang terjadi jika kita benar-benar percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Rasul Yohanes mengatakan begini. 1 Yohanes bab 5 ayat 5. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Luar biasa, saudara. Kita yang percaya seperti Petrus bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, kita bisa mengalahkan dunia. Dan ini harus menjadi kepercayaan kita. Bukan dunia mengalahkan kita, tetapi kita mengalahkan dunia. Orang-orang ateis yang tidak lagi hidup dalam iman, mereka sudah dikalahkan oleh dunia. Karena itu mereka menjadi orang-orang yang tidak beriman, yang unfaith, ateis. Karena mereka tidak memelihara iman yang sudah mereka terima. Tapi jika kita tetap di dalam iman akan Yesus sebagai anak Allah, kita mampu mengalahkan dunia. Dan ketika kita mati sebagai orang-orang yang beriman, yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Mati sebagai pemenang. Maka mari Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendapat anugerah iman, sama seperti Petrus. Iman akan Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Iman akan Yesus sebagai Kristus, anak Allah. Mari kita hidupi iman ini. Kita rawat iman ini sampai mati. Hanya dengan cara itulah kita mati sebagai pemenang, mengalahkan dunia yang tidak mengenal Allah. Tuhan memberkati.